Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita memasuki materi kimia klinik ya, pengukuran enzim yaitu enzim CKMB. Di sini kita tahu bahwa CKMB ini arahnya ke arah pemeriksaan fungsi atau faal jantung. Metode kinetik increase reaction sample start. Di channel ATLM Indonesia, materi ini materi teori praktikum SMK D3 D4 Teknologi Laboratorium Medik. Nah, kita masuk dimulai dengan CKMB. Sejak tahun 1960, pemeriksaan CKMB isoenzim telah diterima secara luas sebagai standar emas untuk penetapan diagnosis IMA. Sampai saat ini, CKMB masih direkomendasikan sebagai protein petanda IMA, impact myokard akut. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan antibodi monoklonal, telah merubah pengukuran CKMB kualitatif menjadi CKMB kuantitatif, yaitu MAS, yang lebih spesifik untuk nekrosis otot jantung. Lanjut lagi ya, CKMB terlepas dalam sirkulasi setelah IMA. Paling cepat terdeteksi 3-4 jam setelah onset gejala dan tetap meningkat kira-kira 65 jam pasca infak. Jadi ya, 3-4 jam hingga 65 jam. Jadi rentangnya panjang ya. CKMB MAS dilaporkan pada 50% diagnosis IMA setelah 3 jam pasca onset ya, pada saat terjadi serangan ya. Dan lebih dari 90% setelah 6 jam. Jadi CKMB MAS ini mempersempit jarak dari CKMB tadi menjadi 3-6 jam. Tadi terlalu panjang. Sehingga dengan CKMB MAS itu lebih spesifik lagi dengan mempersempit ya 3-6 jam. Meskipun CKMB menjadi suatu alat yang penting dalam mengevaluasi suatu sindrom koroner akut, ya kan? Di sini peningkatan kadar CKMB secara bermakna didapatkan pada pasien dengan trauma otot skeletal akut ya, sebanyak 59%. Sementara penyakit otot kronik 78%. Dan gangguan gagal ginjal kronik 3,8%. Jadi ini adalah biasnya ya pada gangguan yang lain. Oke, lanjut lagi masih di CKMB ya teman-teman. CKMB kalau secara harfiah kita bisa melihat itu adalah satu dari 3 isoenzim dimerik yang terdiri dari aktivitas total CK. CK total ya, CK NAP. Seluruh sitoplasmik CK disusun oleh subunit M dan atau B yang saling berhubungan membentuk isoenzim CKMM, CKMB dan CKBB. Ini pada prinsipnya seperti itu ya. Nanti pada saat kita mengujinya, nanti kita nonaktifkan yang tidak diperlukan. Nah, CKMM sebagian besar berasal dari otot lurik karena M itu adalah muskular. Kalau B itu brain. Keduanya yaitu pada otot skelet dan miokard. Pada pasien yang memiliki penyakit jantung, sebagai contoh misalnya sterosis aorta, penyakit pembuluh darah koroner, CAD ya kan? Atau keduanya, isoenzim CKMB sekitar 20% lebih dari total CK di dalam jaringan. Di mana kandungan CKMB hanya 0-3% dari total CK di otot skelet. Jadi kecil ya CKMB ini. Masuk lagi di karakteristiknya, karakteristik peningkatan dan penurunan CKMB pada pengukuran secara serial merupakan patok mnemonis untuk mendiagnosis MI, myocard infarct. Peningkatan pertama CKMB setelah MI membutuhkan 4-6 jam setelah onset gejala. Lanjut lagi untuk diagnosis dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Sampel serial dibutuhkan selama periode 8-12 jam. Penting ya di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode pemeriksaan CKMB reaksi kinetik. Metodenya kinetik K20K60 increase reaction atau rising reaction. Prinsipnya sebagai berikut. Ini cukup panjang ya prinsipnya. Antibodi spesifik akan berikatan pada subunit M dari CKMM. CK3 ya.
dan subunit M single dari CKMB CK2, lalu mengikat pengukuran dari subunit B dari CKMB. Jadi diasumsikan tanpa CKBB dan CK1 atau CK1 ya. Jadi CK1, CK2, CK3. CKB dikatalisis yang berkorelasi dari setengah dari konsentrasi CKMB. Nah, pengukuran berdasarkan NADPH yang terbentuk pada panjang gelombang 340 nanometer yang berasal dari heksokinase dan glukosa 6-fosfat dehidrogenase G6-PDH. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat reaksinya sebagai berikut. Kreatin fosfat tambah ADP CKB sama dengan kreatin plus ATP. ATP plus glukosa melalui heksokinase terbentuk ADP dan glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat tambah NADP plus, ya kan? Dengan G6-PDH terbentuk glukonat 6-fosfat dan NADPH plus H+. Nah, di sini NADP itu mudah ditembus oleh sinar 340. Sementara NADPH itu adalah sukar ditembus oleh 340 nanometer. Semakin tinggi NADPH, maka semakin naiklah absorben, absorbennya sehingga dapat dikatakan reaksinya meningkat absorbennya atau increase reaction. Kita lanjut masuk ke reagen. Reagennya pada prinsipnya terbagi. Pertama regen A. 1 kali 40 ml yaitu antihuman CKM bersih 2000 U/L dari CKM. Imodazol 125 mmol per liter. Kemudian eta 20 mmol per liter, magnesium asetat 12,5 mmol per liter, D-glukosa 25 mmol per liter, N-asetilsistin 25 mmol per liter, heksokinase 6000 U per mililiter per U per L ya kan, NADP 2,4 mmol per liter, pH 6,1. Kemudian regen B 1 kali 10 ml, kreatin fosfat 250 mmol per liter, ADP 15,2 mmol per liter, AMP 2 mmol per liter, P1P2 di adenosin 5 pentas fosfat 103 mikromol per liter, glukosa 6 fosfat dehidrogenase 6000 U per liter. Nah, gara-gara regen isinya komposisinya yang banyak ini, makanya reagennya mahal karena terlalu banyak isi dan termasuk di sini substrat dan enzim serta buffernya. Nah, untuk regen kerja, masukkan regen B ke dalam regen A, campur dengan baik. Polom lain alternatif dengan perbandingan 4 ml regen A dan 1 ml regen B. Stabil selama 15 hari suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, untuk stabilitas regen secara umum, regen stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, hindarkan dari sinar matahari atau cahaya langsung. Jadi regen sini ada regen kerja, nanti ada regen yang belum regen kerja, yaitu regen A, regen B. Nah, kita masuk ke alatnya. Mikropipet 40 mikroliter, 1000 mikroliter, kupet bersih, pipet polum, tip kuning, tip biru, waterbat 37 derajat Celcius, fotometer 340 nanometer panjang gelombangnya, sementara bahan pemeriksaan kita menggunakan serum ya. Dan ini bisa disimpan pada suhu 20-25 derajat Celcius stabil selama 4 hari. 2-8 derajat Celcius stabil selama 7 hari. Suhu minus 10 derajat Celcius stabil selama 3 bulan. Bagaimana cara kerjanya? Kita menggunakan cara kerja sampel start. Jadi pipet siapkan dulu, di situ adalah kontrol 40 mikroliter, serum 40 mikroliter pada masing-masing tabung. Tambahkan regen kerja CKMB secara bergantian ya, ukur dulu kontrol, lalu ukur dulu, kemudian sampel. Ya masing-masing 1000 mikroliter ya. Dicampur dan inkubasi selama 5 menit, 37 derajat Celcius, langsung diukur kinetik setelah 5 menit A5 dan 10 menit A10 atau menggunakan kinetik K3 ya, 1 menit, 2 menit, 3 menit setelah di inkubasi 5 menit pada fotometer panjang gelombang 340 nanometer. Nah, rumus perhitungannya CKMB sama dengan delta absorben sampel dikali faktor kinetik. Ada yang menggunakan 7651, ada yang menggunakan 8251. Nah, kebetulan kit ini kita menggunakan yang perhitungan contohnya adalah menggunakan 8251. Nah, kita siapkan dulu datanya yaitu absorben K1, K2, K3 ya kan, sebanyak 4 buah absorben datanya. 1 menit, 2 menit, dan 3 menit kita menggunakan dengan 0 menit.
Nah, absorben 1 ya teman-teman, di sini kita bisa melihat pengurangannya yaitu 0,966 ya kan, dikurangi dengan 1001 keluarnya 0035 ya kan. Kemudian absorben 2 juga absorben 2 K2 dikurang K1 0,901 dikurangi 0,966 keluarnya 0,065. Absorben 3 yaitu K3 kurang K2 0,884 dikurangi 0,901 sama dengan 0,017. Nah, untuk delta absorben dijumlahkan ketiga-tiganya maka didapatkan 0,117. Nah, untuk mencari kadarnya CKMB sama dengan delta absorben kali faktor kinetik sama dengan 0,117 dikali 8251. Keluarnya 965,37 atau 966 dibulatkan. Nah, ini kan tidak linear. Nah, kita bahas linearitasnya. Oke, kadar CKMB dalam serum dideteksi sampai 600 U per L. Kadar di atas 600 U per L dilakukan pengenceran 1 tambah 1 dengan NaCl 0,9% dan dihasil dikalikan 2. Apabila tadi kadarnya kan 966 itu sebenarnya tidak linear karena tidak percaya, karena batas yang terpercaya adalah 600 U per L. Jadi harus melakukan pengenceran 2 kali. Pengukurannya tidak linear dapat dilihat grafik pengukuran yang patah dan tidak terjadi perubahan absorben dalam satuan waktu tiap detik ya, tiap menit. Kebetulan ini pakai menit ya. Nah, kemudian nilai rujukannya dan nilai kritisnya itu di atas nilai 200 U per L, nilai deteksi limitnya 3 U per L ya. Dan nilai rujukannya 10 sampai 25 U per L. Nah, bagaimana dengan sumber kesalahan? Nah, sebagaimana pengukuran kimia klinik yang lainnya, sumber kesalahan itu bahan pemeriksaan hemolisis. Kemudian penggunaan panjang gelombang pentameter yang tidak sesuai. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berat dapat meningkatkan hasil pengukuran. Keempat, volume reagen dan bahan yang tidak sesuai. Kelima, masa inkubasi yang tidak tepat. Keenam, reagensia kadaluarsa. Jadi ada 6, setidaknya ada 6 kesalahan dalam pengukuran di laboratorium. Oleh sebab itu ya teman-teman, dihindari 6 kesalahan ini agar hasilnya itu tepat, teliti, dan valid. Oke ya, itu saja teman-teman materi yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Pastinya teman-teman harus banyak mengasah mengenai materi ini, dan tiap brosur kit itu ada sedikit perbedaan, ada juga persamaan. Jadi teman-teman tinggal memakai kitnya yang mana, itulah disesuaikan untuk pemeriksaan dan program fotometer di laboratorium teman-teman. Selamat belajar, semoga bermanfaat, dan pastinya belajarlah lebih banyak dan galilah beberapa brosur, minimal 2 sampai dengan 3 brosur merek yang berbeda agar melihat persamaan dan perbedaan tiap brosur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.